Sebenarnya yang dianalisa sama PR itu apa aja sih teman-teman? Nah, setelah menganalisa potensi ruang lingkup usahanya, kemudian kompetitornya siapa aja, atau justru malah nggak ada kompetitor gitu ya, itu yang paling oke ya gitu. Ketika kita buka suatu usaha terus nggak ada kompetitornya, kan enak banget ya. Tapi ya harus tahu juga kenapa kita berani membuat sesuatu yang orang belum bikin gitu. Nah, itu juga harus ada analisanya. Nggak bikin sembarangan analisa terus main bikin aja. Kalau memang nggak cocok dengan analisa yang kita temukan, ya nggak bisa dipaksain teman-teman. Nah, analisa selanjutnya adalah analisa market ya, target pasar. Target pasarnya siapa? Nah, itu yang tadi aku bilang gitu. Kalau kita berani bikin sesuatu yang baru, yang orang lain belum pernah bikin, apakah cocok dengan karakter masyarakat di mana tempat kita mau buka bisnisnya tersebut gitu. Kalau nggak cocok, mau kita paksain juga agak sulit tuh teman-teman. Jadi, ya, itu tadi harus menganalisa market, target pasarnya mau kemana gitu, mau siapa, biar apa yang kita lakuin tepat sasaran gitu. Atau apakah bisnis yang mau kita jalankan ini memang ada di pasarnya gitu. Kemudian target pasar itu kan termasuk kemampuan ya, kemampuan perekonomian masyarakat yang tinggal di kota tersebut gitu. Nah, nanti hal tersebut bisa menentukan harga jual yang akan kita edarkan di pasaran gitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi sebelum bikin usahanya apa, harganya berapa, ya yang dicari tahu ya itu dulu kemampuan pasarnya seperti apa. Banyak kan? Jadi dia nggak cuman bikin ide terus ya jalan gitu aja. Ya enggak, enggak kayak gitu. Memang harus dianalisa sedalam-dalamnya. Nah, kemudian goalsnya apa? Dari awal kita bikin usaha itu udah harus tahu goalsnya apa, harus tahu punya targetnya apa. Nah, terus apa lagi selain analisa yang tadi aku sebutin? Nah, kalau banyak banget yang harus dianalisa, yang analisa siapa? Aku sendiri doang? Ya enggak. Karena itu dibutuhkan, kalau kalian ikutin konten aku dari awal, aku selalu menekankan soal literasi mendalam, literasi mendalam. Karena ya itu tadi, kita tuh harus punya kemampuan literasi itu bukan hanya sekadar membaca, tapi kita harus mampu mengolahnya gitu, hingga itu bisa menjadi sesuatu loh teman-teman gitu loh. Kan untuk bikin bisnis kan jadi dari hasil literasi kita yang mendalam ya kan. Kita melakukan analisa, mengolah informasi yang bisa jadi menghasilkan uang loh teman-teman. Seperti itu tadi, menghasilkan suatu bisnis, menghasilkan suatu konten mungkin yang menghasilkan gitu. Nah, dari hasil literasi itulah ide-ide yang muncul di otak kita itu sebenarnya bisa dikembangin teman-teman. Jadi ingat ya, literasi itu bukan sekadar membaca, tapi harus diolah dan dianalisa secara mendalam untuk menghasilkan suatu pemikiran yang tepat dan akurat. Nah, jadi tahu kan kenapa kita itu nggak bisa asal-asalan mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Semua harus didasari data pendukung.